Pak Jokowi ini akan mengalami 2 kali lemdak. Gitu. Ya, lemdak itu artinya dia merasa, dia presiden tapi dia merasa, kok orang lain udah ribut sih, orang gue masih jadi presiden kok gitu. Ada begituannya gitu. Lemdak pertama itu sekarang dia masih jadi presiden 2 tahun sebulan. Karena 20 Oktober 2024 beliau baru berhenti. Tapi orang sudah survei, orang sudah mencalonkan siapa, partai politik terpaksa bertengkar secara internal karena ada kadernya yang maju dan sebagainya. Sebenarnya ini tidak ada jadwal, dan yang jelek ini sebenarnya bagi rakyat. Jadi dalam masyarakat demokrasi itu, kita perang tuh kalau bisa sebentar aja menjelang TPS. Makanya kita regulate perangnya itu setahun misalnya. Ya udah kita atur setahun itu aja kita perang. Dan kita berusaha dalam perang setahun ini tidak mengganggu jalannya pemerintahan. Tapi kita ini karena tidak diregulate, nggak ada berhentinya perang terus. Bahkan sekarang ini udah ngomong soal calon. Dan yang menciptakan gangguan kepada presiden. Gangguan karena kabinetnya berpolitik tadi yang disebut oleh Bung Noel itu. Karena gangguan karena kok kayak sudah ada saingan-saingan. Gangguan karena partai politik yang tadinya mendukung beliau kok sudah punya calon lain. Dan sebagainya. Ini gangguan-gangguan ini kan kesian presidennya gitu. Dan yang lebih berbahaya karena kita lemdak kedua, karena kita menganut sistem serentak dengan threshold 20%, maka kira-kira kalau kandidatnya cuma 2 pada tanggal 14 Februari 2024, masih 8 bulan sebelum Pak Jokowi berakhir, sudah ada presiden terpilih, presiden elect. Dan itu akan menciptakan lemdak kedua yang lebih menakutkan lagi. Karena orang sudah ada yang datang, ada yang bikin rumah transisi dan sebagainya, mengganggu betul itu. Jadi inilah, mohon maaf ini Bang Karni, ini merugikan rakyat sebenarnya. In the end gitu, rakyat tuh nggak mau kita bertengkar gini sekarang. Rakyat tuh kalau bisa udahlah langsung nyoblos saja sebentar, habis itu kami kerja lagi deh, mau bersawah, mau beternak, mau kerja di pabrik. Jangan bertengkar terus nih. Tapi ini kan rakyat bertengkar terus sehingga hak-hak rakyat untuk dibahas, harga BBM, ya kan, inflasi dan sebagainya yang betul-betul menghajar kesejahteraan rakyat, jadi tidak dapat porsi dalam perbincangan, termasuk lembaga-lembaga resmi seperti DPR. Kesibukannya itu mengatur pemilu, padahal kesibukan mereka itu adalah menjaga kesejahteraan rakyat. Ini yang menurut saya kekacauannya gitu. Jadi ya, siapa yang harus mengatur ini semua? Siapa yang harus memulai menertibkan sistem ini? Ya harusnya partai politik. Jadi kalau saya mengharapkan teman-teman di partai ini, ayolah duduklah di parlemen itu, kita ngomong baik-baik. Apa kita nggak mau sistemnya kita perbaiki aja dari sekarang? Pertama kita jadwalkan, kapan gongnya kita mulai tarung. Ini nggak ada gongnya sehingga kita tarung nggak jelas nih. Dan sekarang tarung di antara parpol sendiri tarung. Karena nggak ada jadwalnya. Ini orang tawuran semua, nggak ada sistem. Dan ini lebih kejam dari perang yang diregulit. Seperti perang Rusia sama Ukraina itu, yang masih ada aturannya. Perang pemilu di kita ini nggak ada aturannya. Itu aja Bang Karni, terima kasih.